Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah, amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, materi pada hari ini adalah mengapa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu terjadi. Allah Azza wa Jalla dengan segala kekuasaan yang tak terbatas, tiada yang mampu menandingi kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjadikan sesuatu itu pasti mempunyai rencana yang sebelumnya telah didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Ya, juga termasuk peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya, tiada lain adalah Nabi Muhammad SAW, lailam minal masjidil haram, pada sebagian malam dari Masjidil Haram, ilal masjidil aqsa, sampai Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yaitu dengan memberkahi sekeliling, linuriyahu, untuk menunjukkan, min ayatina, atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Dari ayat ini hadirin, kita sebagai umat Islam, sebagai muslim, bisa mengambil sebuah pelajaran, karena kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik Mi'raj langit Sab-7 sampai teratas Sidratil Muntaha, hanya lailam, bukan lailatan. Kalau lailam menurut ilmu nahwu adalah hanya sebagian malam. Hadirin, kalau itu diukur dengan ketajaman berpikir otak manusia, tidak akan mampu. Otak manusia tidak akan menembus atas kejadian Isra Mi'raj, karena Rasulullah SAW yang dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya adalah ratusan mil, perlu waktu yang sangat lama, tapi hanya sepertiga malam. Itu karena apa? Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa hadirin? Untuk linuriyahu, menunjukkan, min ayatina, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah adalah maha besar, Allah adalah maha agung, yang tidak akan pernah tertandingi oleh siapapun. Dan dari peristiwa Isra Mi'raj ini
hadirin, ada sebuah pendidikan yang sangat mulia, yaitu turunnya perintah sholat 5 waktu. Mengapa perintah sholat 5 waktu diturunkan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kalau kita haji bersama, sholat adalah amal ibadah, interaksi langsung dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ciptaan Allah kepada Allah, terjadi interaksi hubungan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menurunkan wahyu ini tidak melalui malaikat Jibril, tapi langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan yang besok ditanyakan oleh Allah yang pertama utama setelah manusia meninggal dunia adalah amal ibadah sholat. Kalau amal ibadah sholatnya bagus, insya Allah amal ibadah yang lain ikut bagus. Mengapa hadirin? Karena as-sholatu tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah mungkar, bisa mencegah kekejian, bisa mencegah kemaksiatan. Maka anak-anak yang ahli sholat, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah karakter seorang adalah insya Allah lebih bagus daripada orang yang tidak sholat. Karena itu sholat tanha anil fahsya wal munkar. Misalnya kalau seseorang setelah sholat subuh, antara subuh sampai duhur, karena berkahnya sholat subuh, insya Allah tanha anil fahsya wal munkar, Allah mencegah yaitu kemungkaran, kemaksiatan yang dilakukan hambanya karena telah melakukan sholat subuh, begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, di samping yang pertama perintah sholat, yang kedua juga menunjukkan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini adalah untuk mengukur sebagai barometer seberapa keimanan kaum muslimin pada waktu itu dengan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa diukur dengan akal manusia, harus diterima dengan mata hati. Dengan keimanan kita kepada Allah akan bisa menerima, lebih percaya. Seperti pernah tanya kepada sahabat, ada yang percaya, ada yang tidak. Bahkan orang-orang kafir mengatakan Rasulullah itu sudah tidak benar lagi, masa hanya sebagian malam terjadi perjalanan yang sangat jauh sampai ke langit dan seterusnya. Tetapi ketika sahabat Abu Bakar tanya oleh sahabatnya, apakah kamu percaya? Sahabat Bakar siapanya? Aku percaya. Apa yang katakan Muhammad itu pasti benar. Apa dijalankan Muhammad itu pasti benar. Maka saat itu hadirin, pantaslah Abu Bakar mendapatkan gelar Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Hadirin yang berbahagia, demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.